Saudara-saudari terkasih, jumpa lagi dalam Stikas Profita. Saudara, Anda dan saya, kita semua sebagai manusia tentu pernah mengalami sakit, secara khusus sakit penyakit fisik. Jelas bahwa tidak ada seorang pun yang pernah luput dari sakit, dan juga tidak seorang pun yang ingin sakit. Meskipun seseorang belum sakit, namun ancaman akan sakit fisik selalu menghantui kita. Contoh sederhana, pada saat ini di mana wabah corona menyebar di antara kita dan melanda seluruh dunia ini, kita tentu waspada, menjaga diri agar tidak sampai tertular. Nah, kitab suci juga menceritakan banyak hal tentang orang-orang sakit, baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru. Di situ disebutkan ada orang yang sakit kusta, ada perempuan yang sakit pendarahan, ada orang yang lumpuh, ada orang yang bisu, ada orang yang tuli, demam, dan sebagainya. Sakit itu membawa penderitaan. Dalam sakit dan penderitaan, manusia mengalami ketidakmampuan, ketidakberdayaan, keterbatasan, dan kefanaan dirinya. Setiap penyakit juga mengingatkan kita akan kematian. Dan kematian adalah suatu ketakutan yang paling besar yang dapat dirasakan manusia. Hal ini dikatakan oleh seorang pujangga besar gereja Katolik, yaitu Santo Thomas Aquinas. Siapa yang tidak takut dengan kematian? Tentu saja kalau kita bicara jujur, semua orang pasti takut. Menurut apa yang diajarkan gereja, penyakit dapat menyebabkan rasa takut. Karena penyakit itu menyakitkan. Dan seringkali dalam sakit penyakit orang dihadapkan pada maut. Secara khusus jika penyakit itu serius dan membahayakan. Penyakit juga dapat membuat orang menutup dirinya. Mengisolasi diri dari pergaulan ataupun terisolasi dari pergaulan dengan sesamanya. Penyakit dapat juga membuat orang menutup dirinya, terisolasi dari pergaulan dengan sesamanya. Bukan hanya menutup diri, penyakit juga dapat membuat orang jatuh dalam keputusasaan, bahkan membangkitkan pemberontakan terhadap Allah dalam diri seseorang. Orang yang sakit seringkali merasa bahwa Allah meninggalkan dia dan tidak mengasihinya lagi. Banyak orang yang seringkali dalam sakitnya memberontak kepada Tuhan. Kenapa? Karena sudah sakit lama tapi tidak sembuh-sembuh. Dia jatuh dalam keputusasaan. Namun dalam ajaran yang sama juga disebutkan bahwa penyakit dapat membuat seseorang menjadi lebih matang, menjadi lebih dewasa. Yaitu sakit penyakitnya mengajari seseorang untuk lebih bersabar, untuk bisa lebih melihat ke dalam dirinya, lebih jauh lagi. Penyakit dapat membuka mata orang untuk melihat apa yang tidak penting dalam kehidupannya, sehingga ia berpaling dari hal-hal yang tidak penting itu kepada hal-hal yang penting. Dan seringkali penyakit juga akhirnya membuat orang mencari Allah dan kembali kepadanya. Hal ini bisa kita lihat dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1501. Jadi di sini ada dua realitas bagaimana orang menghadapi sakit penyakit. Yaitu yang pertama, bisa saja dia menjadi kurang sabar, putus asa, menjauh, dan bahkan memberontak kepada Allah. Tetapi di sisi lain, bisa juga penyakit mengajarinya suatu hal yang penting dan mengajari betapa tidak berdayanya manusia tanpa Allah. Dengan hal ini dia berpaling kepada Allah, Tuhan yang melenyapkan semua penyakit dan Tuhan atas kehidupan manusia, termasuk atas kehidupan fisiknya. Satu-satunya harapan bagi orang yang sakit adalah penyembuhan. Barangkali dapat dikatakan bahwa penyembuhan menjadi harapan terbesar bagi setiap orang yang sakit, yaitu boleh berfungsinya kembali, normalnya kembali organ-organ tubuhnya yang sakit, sehingga ia bisa beraktivitas secara normal seperti sedia kala.
seperti orang sehat pada umumnya. Gereja mendesak agar seseorang tidak menyerah dengan rasa sakitnya, dengan sakit penyakitnya, melainkan berusaha semampunya untuk mendapatkan kesembuhan kepada para dokter. Tuhan tidak pernah melarang orang ke dokter dengan mengatakan, beriman dan percaya saja, cukup. Nanti juga Tuhan akan menyembuhkan. Tidak demikian. Para dokter juga adalah rekan kerja Allah untuk menjaga dan memelihara kehidupan agar orang yang sakit bisa sembuh. Tetapi lebih dari itu, setiap orang Kristen pertama-tama harus menaruh harapannya kepada Kristus, Sang Penyembuh, dan segala dokter di dunia ini. Artinya, ada penyembuhan di dalam Kristus. Sebagaimana Dia menyembuhkan banyak orang yang sakit fisiknya pada zamannya. Harapan ini harus ada dalam diri saudara-saudari kita yang sedang sakit. Jangan biarkan diri Anda yang sedang sakit diserang dan dikepung keraguan, apalagi oleh keputusasaan dan akhirnya memberontak terhadap Tuhan. Jangan sampai. Kita boleh ingat belas kasihan Kristus kepada orang sakit dan penyembuhan segala macam penyakit yang dilakukan oleh Yesus Kristus adalah tanda-tanda bahwa Allah telah melawat umat-Nya. Yesus punya kuasa tidak hanya untuk menyembuhkan sakit penyakit fisik, tapi juga mengampuni dosa. Ia datang untuk menyembuhkan manusia seutuhnya, jiwa dan raganya, jiwa dan badannya. Ia adalah dokter yang orang-orang sakit butuhkan. Kita bisa lihat hal ini dalam Katekismus Gereja Katolik artikel 1503. Inilah kabar gembira, Injil kehidupan bagi orang-orang sakit. Mari kita berharap kepada Tuhan, Sang Dokter sejati dan Dokter ilahi. Tuhan memberkati saudara, terutama yang sedang sakit, dan semoga saudara memahami dan mencintai kebenaran dan akhirnya diselamatkan. Tuhan memberkati saudara. Salam Profita.